Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta. Yang cinta itu, yang ridho itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah kita mencintai segala sesuatu yang diperbolehkan Allah, baik itu harta, benda, anak, orang tua, karib kerabat dan sebagainya. Tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan menyelamatkan diri kita masing-masing, yaitu sejauh mana cinta kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana upaya kita? Yaitu dengan kita mencelupkan diri kita ke dalam celupannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Udkhulu fis-silmi kafah. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Semoga kita bisa mengamalkan dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia pemberian Allah kepada kita yang tiada terhingga, tiada terhitung jumlahnya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati meyakini bahwa semua anugerah nikmat pemberian Allah. Dengan lisan kita mengucapkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dan dengan perbuatan kita mencerminkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah bersyukur kita kepada Allah, kami mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dan pengertian, kita berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika dengan demikian ini kita termasuk golongannya orang yang bertakwa, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan khutbah mengenai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Yang potongan ayatnya saya sampaikan di awal khutbah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, orang yang beriman adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala
di atas segala cinta yang ada di dunia ini. Baru kemudian setelah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta mungkin pada keluarga, karib kerabat, dan seterusnya dan seterusnya. Namun demikian, cinta kepada Allah jangan pernah dikalahkan oleh cinta kepada yang lain. Begitu cinta yang bersifat materi, cinta yang bersifat rohani, dan seterusnya. Maka Allah berpesan dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjuang di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 24, Abdullah Nasih Ulwan membagi cinta menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-mahabbatul ula, yaitu mencintai yang utama, cinta yang utama, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah. Inilah cinta yang utama yang mungkin dimiliki oleh para nabi, para rasul, para syuhada, sholihin, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu al-mahabbatul wusta, yaitu mencintai segala sesuatu yang boleh dicintai oleh Allah dan Rasulnya dengan cara yang diizinkan, yaitu misalnya cinta kepada anak-anak, cinta kepada suami atau istri, cinta kepada orang tua, cinta kepada harta, dan lain sebagainya, dengan catatan tidak melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Dan inilah kebanyakan cinta yang dimiliki oleh kaum awam ataupun mungkin oleh kita dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah al-mahabbatul adna, yaitu cinta yang rendah, yaitu mencintai anak-anak, mencintai orang tua, suami, istri atau karib kerabat, harta benda dan lain sebagainya, melebihi cintanya kepada Allah, melebihi cintanya kepada Rasul, dan melebihi cintanya dari berjuang di jalan Allah. Inilah cinta yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dan apa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menyampaikan pesannya di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mentaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita benar-benar mencintai Allah, maka kita pula benar-benar mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian itu, maka kita akan dicintai oleh Allah. Jika demikian itu, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pesan Allah dalam surat Ali Imran ayat 31 yang saya bacakan tadi. Kemudian dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, barang siapa yang mentaati
Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Al-Quran surat An-Nisa ayat 80. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul hanya dapat direalisasikan benar-benar dengan mematuhi, dengan memenuhi ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keyakinan kita yang menjadi doktrin abadi hingga akhir hayat kita. Innad dina 'indallahil Islam. Demikian kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka Allah menyampaikan pesan kepada kita, maka apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah, padahal hanya kepadanya berserah diri segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Al-Quran surat Ali Imran ayat 83. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sudah menjadi pengikut, sudah menjadi pemeluk agama Islam, maka kita harus mengikuti konsekuensinya, dan kita tidak boleh berpaling dari agama Islam, dan kita hendaknya melaksanakan agama Islam secara keseluruhan sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita berpaling dari agama Islam, maka kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita di akhirat termasuk golongannya orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamanya itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk golongannya orang-orang yang merugi. Al-Quran surat Ali Imran ayat 85. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, masuk Islam sebagai upaya bagi kita untuk selamat di dunia dan di akhirat. Diusahakan adalah dengan keseluruhan, baik dalam aspek pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan seterusnya. Maka sebagai dampak dari persaksian yang sudah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, persaksian syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka hendaknya kita mencelupkan diri kita ke dalam sibghahnya Allah Subhanahu wa taala. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 138. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa arti dan pengertian sibghah atau celupan identitas Allah Subhanahu wa taala? Artinya hati, akal, dan jasad seorang mengikrarkan dua kalimat syahadat, dia mendapatkan celupan warna, bentuk, dan identitas atau sibghah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertama, dari hatinya lahirlah keyakinan yang benar, dan seterusnya yang akan melahirkan motivasi yang ikhlas. Kemudian yang kedua, dari akalnya akan terlahir pikiran-pikiran yang islami, dan seterusnya melahirkan sistem yang islami. Dan yang ketiga, dari jasadnya lahirlah amal soleh, sehingga pelaksanaannya dari keinginan hati yang dirancang oleh akal pikirannya. Misalnya dari seorang muslim yang benar-benar memahami
maka sebagai konsekuensi ikrarnya dia menjadi seorang yang ahli di bidangnya, bermacam-macam ilmu, dan dia menjadi seorang yang senantiasa mempertautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada aspek-aspek kehidupan yang lain, dia akan senantiasa mendapatkan celupan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga dengan khutbah singkat ini bisa memberikan spirit, semangat, dan memotivasi kepada diri kita untuk terus mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi upaya kita, mempermudah upaya kita, menunjukkan kebenaran kepada kita sehingga kita mudah untuk melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.